Setiap hari jutaan peristiwa terjadi di belahan dunia. Namun tidak semua peristiwa tersebut layak diangkat dan diberitakan. Sang jurnalis dengan kepiawaiannya mampu memilih peristiwa aktual dan menarik untuk disuguhkan dalam bentuk cetak maupun elektronik. Televisi dan radio sebagai media elektronik selalu menyiarkan berita terbaru. Apalagi internet, berita muncul bak jamur pada musim hujan. Sangat banyak dan beragam. Media cetak pun tak ketinggalan. Setiap kota atau daerah jumlah media cetak cukup beragam dengan nuansa beritanya. Hal ini menunjukkan pada era informasi sekarang ini, berita begitu cepat tersiar dan sampai pada tangan kita. Namun apa sebenarnya berita itu? Apakah semua peristiwa yang terjadi dapat disebut dengan berita? Apakah setiap berita memiliki nilai yang sama? Mari kita pelajari bersama dalam bab kali ini. Simaklah dengan seksama ulasan berita berikut ini. Soleman menerima Kalpataru yang nyeker di istana. Sederhana, itulah kesan yang terpancar dari wajah Soleman, warga desa Tamatana, kecamatan Wawena Timur, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Kala berada di istana untuk menerima penghargaan Kalpataru, Soleman tidak memakai alas kaki alias nyeker. Alasannya takut istana kotor. Saya tidak pakai sendal, tapi ditinggalkan di luar. Takut kotor. Lagi pula tidak apa-apa saya begini. Sudah biasa, kata Soleman saat ditemui wartawan usai penyerahan penghargaan Piala Adipura dan Kalpataru di Istana Negara. Menjadi penjaga pintu air selama 40 tahun, Soleman mengaku ikhlas menjalankan tugasnya. Penghasilan yang tidak seberapa itu tak lantas membuatnya meninggalkan kegiatan tersebut, sebab tujuan utamanya adalah menjaga kelestarian alam saja. Dia menuturkan hutan kini banyak yang digunduli. Bersama dengan masyarakat lain, dia bergotong royong untuk menanam pohon. Mendapatkan penghargaan Kalpataru dan bisa bertemu langsung dengan Presiden bukanlah tujuan utama Soleman menekuni pekerjaannya. Namun kunjungannya ke Jakarta kali ini menjadi hari yang membahagiakan baginya, dan dia pun sangat bersyukur. Saya tidak pernah bekerja dengan tujuan untuk bertemu dengan Presiden. Kalaupun dapat bertemu hari ini, saya syukuri sebagai anugerah Tuhan. Akan tapi masih banyak lagi yang harus dilakukan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan juga oleh masyarakat dan penerus saya nanti, harap Soleman. Selain Soleman, ada sekitar 10 orang lainnya yang juga mendapatkan Piala Kalpataru. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyerahkan 63 Piala Adipura kepada kabupaten atau kota yang dianggap sebagai kota yang bersih dan ramah lingkungan. Soleman mengaku telah 4 tahun mengabdi sebagai penjaga dan perawat 250 pintu air primer, 140 sekunder, dan 160 pintu air tersier. Berapa penghasilan Soleman sebulan dengan menjadi seorang penunggu pintu air? Anda mungkin tidak percaya, pria sederhana ini awalnya cuma mendapatkan uang sebesar 500 perak. Dulu saya mulai bekerja sejak tahun 1980-an. Awalnya tanpa dibayar, lalu setelah beberapa bulan baru dibayar 500 per bulan. Kisah Soleman dengan semangat. Ada pepatah lama yang mengatakan, Andi digigit kucing bukanlah berita, namun jika Andi menggigit kucing barulah sebuah berita. Pepatah itu bermakna bahwa tidak semua peristiwa dikategorikan sebagai berita, tetapi peristiwa yang luar biasalah yang disebut berita. Dengan demikian, berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu secara aktual. Nah, setelah mengetahui apa itu berita, sekarang kita akan melangkah pada unsur-unsur berita. Berita ibarat sebuah bangunan. Dalam teks berita, terdapat unsur-unsur yang membangunnya. Bangunan tersebut berlaku secara umum, baik berita tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, maupun kriminal. Unsur-unsur berita tersebut sering dikenal dengan sebutan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah mengetahui unsur-unsur berita, mari kita terapkan unsur-unsur berita tersebut pada berita Pak Soleman yang nyeker di istana. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Peristiwa apa yang diberitakan pada berita tersebut? 2. Menurutmu apakah peristiwa tersebut menarik untuk diberitakan? 3. Siapakah orang atau tokoh yang diberitakan? 4. Dari sisi apakah tokoh tersebut memiliki kemenarikan? 5. Di manakah peristiwa tersebut terjadi? 6. Kapankah peristiwa itu terjadi? 7. Bagaimanakah kisah suka duka sang tokoh sampai mendapatkan penghargaan? Silakan teman-teman jawab dan langsung japri ke WhatsApp Ustadz.